Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih pada pembahasan syubhat yang didengungkan oleh ahli bid'ah untuk menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syubhat yang pertama, adanya kontradiksi atau dakwaan akan adanya kontradiksi antara dalil dengan akal, dan mereka menempuh tiga cara. Yang pertama, mereka katakan menolak dalil tersebut khususnya apabila hadis ahad. Apabila hadis mutawatir dan ayat Al-Quran, maka mereka menempuh dua cara yang lain, imma dengan mentahrif atau dengan mentafwid. Kemudian sebagaimana syubhat yang kedua, cabang dari syubhat yang pertama, di mana mereka mengatakan kami tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah, dan ini sudah kita bantahkan dan kita jelaskan secara rinci akan tertolaknya syubhat ini secara Al-Quran dan Sunnah dan Al-Ijma'. Ada yang masih ingat bantahan orang yang mengatakan bahwa kami tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah? Yang pertama, keumuman ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan untuk menerima apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah, baik itu perkara akidah atau muamalah, baik itu hadis ahad atau hadis mutawatir. Kemudian begitu juga di surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Maka ketika terjadi perselisihan, wajibnya mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah atau As-Sunnah ini dibangun di atas hadis mutawatir dan ahad, dan Allah tidak mengatakan kalau mutawatir baru terima dalam perkara akidah, kalau ahad enggak usah terima. Kemudian dalil yang secara rinci bahwa Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa wajibnya ada setiap kelompok dari manusia yang bertafaqquh fid din, walau la nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid din. Sekiranya ada sebagian orang yang menuntut ilmu di setiap kelompok dari manusia, yakni ta'ifah, dan kata Imam Bukhari dan selainnya, ta'ifah itu diungkapkan untuk satu person atau lebih. Begitu juga dari As-Sunnah bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk mendakwahkan, dan Mu'adz satu orang, dan ini khabar ahad. Begitu juga Umar bin Khattab mengutus kawannya atau sahabatnya yang ketika ia tidak mampu untuk mendatangi majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Ada banyak hadis, begitu juga kisah-kisah yang lain di kalangan para sahabat. Kemudian syubhat yang setelahnya, apa syubhat yang setelahnya? Dakwaan akan adanya majaz dan hakikat di dalam nusus as-sifat. Di dalam nusus as-sifat. Naam. Maka ahli sunnah wal jamaah telah sepakat apabila majaz ini masuk ke dalam nusus as-sifat, maka wajib ditolak. Kita mengatakan seluruh dalil yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah hakikat. Sudah kita sebutkan syurut al-majaz. Di luar Al-Quran, di luar nusus as-sifat. Nah, ada tiga. Hukum asal bahwa ucapan itu dibawa kepada hakikat, bukan kepada majaz. Yang kedua, majaz itu dikatakan atau dipindahkan dari hakikat kepada majaz apabila ta'adzur, ada mani', ada penghalang. Nah, kemudian yang ketiga, wajib adanya qarinah, dalil, susunan kalimat yang tepat. Inilah khulasah kesimpulan syubhat yang berkaitan dengan dalil dalam asma' sifat. Dan ahlu sunnah wal jamaah sudah kita sebutkan sikap mereka. Begitu juga dengan sikap Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa Ibn Taimiyah tidak menolak adanya majaz apabila dalam rangka awarid al-alfaz, bukan awarid al-ma'ani.
bukan makna yang berbeda. Akan tapi apabila dikatakan ini majaz, ini hakikat urfiyah misalnya, maka silahkan namakan apa saja yang kalian inginkan selama maknanya benar. Baik. Kemudian kemarin juga kita sebutkan di antara usul ahli sunnati wal jamaah dalam nama-nama dan sifat Allah, khususnya dalam perkara akidah, wajibnya berpegang teguh dengan lafaz yang syar'i yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita sebutkan sikap ahli sunnah berkaitan dengan lafaz yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidaklah lafaz tersebut kecuali mengandung makna kebenaran. Ada dua perkara atau dua lafaz kita contohkan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Naam, ahsant. Maka kalimat ba'in min khalqihi secara lafaz ini tidak ada penyebutannya secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi makna ini tidaklah mengandung kecuali kebenaran. Tidaklah mengandung kecuali kebenaran. Dan ini digunakan dalam rangka mempertegas dan memperjelas sikap ahli sunnati wal jamaah. Taib, yang kedua. Naam, ahsan. Saksi bahasannya apa? Naam, ghairu makhluk, tidak ada penetapannya secara lafaz ini di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tapi kita datangkan untuk mempertegas dan memperjelas sikap bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Jahmiyah mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kata mereka apakah sifat Allah? Kata mereka bukan, tapi diidhafahkannya, disandarkannya Al-Quran kepada kalamullah dalam rangka idhafah al-makhluk ila khaliqihi, makhluk kepada penciptanya, bukan antara sifat dengan yang memiliki sifat. Nah, taib. Kemudian lafaz yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah akan tetapi multi tafsir, memiliki ambigu. Wadah? Bisa mengandung makna yang benar, bisa mengandung makna yang batil. Maka wajib merinci makna, mempertegas makna dan meninggalkan lafaz itu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, akan tapi katakanlah unzurna, karena kalimat ra'ina mengandung makna yang baik dan mengandung makna yang buruk. Ra'ina artinya bisa al-mura'ah. Maksudnya apa al-mura'ah? Yakni ya Rasulullah, tunggu kami, jaga kami. Bisa juga mengandung makna ar-ru'unah. Ru'unah artinya kebodohan dan kejahilan. Nah, maka orang-orang Yahudi menggunakan kalimat ra'ina tapi dalam rangka menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin atau orang-orang beriman untuk menggunakan lafaz yang tidak multitafsir. Gunakanlah lafaz yang hanya mengandung makna kebenaran. Nah, kemudian yang permasalahan ketiga atau poin yang ketiga, bolehnya menggunakan ucapan sebuah kaum dalam rangka mengilzam mereka. Dalam rangka mengilzam mereka atau menjelaskan syubhat mereka. Nah, taib. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan, lafaz-lafaz mujmal ini adalah syaitan, adalah taghut yang menghalangi Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka memberikan konsekuensi dengan lafaz yang mujmal ini kecuali mereka membangun akidah mereka di atas tamtsil. Ini sudah kita sebutkan juga di poin yang ketiga. Di poin yang kedua.
Nah, di poin yang kedua kan? Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin. Di antara lafaz yang multi tafsir yang digunakan orang-orang yang menolak sifat Allah ketika menetapkan sifat, maksudnya ketika kita mengharuskan penetapan sifat, mereka mengatakan adanya al-jisim. Adanya al-jisim. Yang pertama, sebagaimana yang kita sebutkan, lafaz jisim tidak pernah datang penetapannya atau penolakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah datang penetapan dan penolakannya, yakni lafaz jisim. Maksudnya apakah Allah tidak berjisim? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah Allah berjisim? Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Kemudian طيب الجسم أو التجسيم من طاغوت المعطلة لنفي المعنى الحق في نصوص الصفات. الجسم atau التجسيم di antara taghut, yakni syaitan yang menghalangi mu'attilah dari menetapkan sifat sehingga mereka menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, yakni orang-orang yang menolak sifat berkata, yakni qalu yakni Jahmiyah. Dhamir maksud qalu di situ ai al-Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah lafaz umum menunjukkan firqah ahli kalam. Jahmiyah sebuah kelompok yang disematkan kepada ahli kalam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah. Maka mereka adalah Jahmiyah. Adapun pengikut Jahm bin Safwan itu sudah punah sekarang. Tinggal keturunannya saja. Maksudnya keturunan dari sisi pemahaman. Taib, apa kata mereka? Anna itsbat as-sifat yastalzim minhu al-jismu. Menetapkan sifat bagi Allah, memberikan konsekuensi Allah itu jisim. Contohnya kita katakan Allah punya wajah, berarti Allah itu jisim. Allah itu dilihat, kita katakan, kata mereka Allah itu berarti jisim. Kita katakan Allah punya tangan, kata mereka berarti Allah jisim. Wahakadha. Wadih. Wal jismu la yakunu illa al-mutamatsila. Ini kata mereka. Kata mereka jisim itu tidaklah terdiri kecuali sama persis. Jisim itu tidaklah terdiri kecuali sama persis. Fa itsbatu as-sifati yastalzimu minhu at-tamtsil. Karena jisim itu sama persis, menetapkan sifat bagi Allah berarti apa? Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Wazi? Mereka membangun muqaddimatain wan natijah. Step awal, step al-thani, kan itu kemudian hasil. Muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama kata mereka, semua jisim mutamatsil. Semua jisim itu sama. Semua jisim itu sama. Kemudian kalau menetapkan wajah bagi Allah berarti jisim. Sebagaimana jisim itu sama, berarti ketika menetapkan wajah bagi Allah
kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena yang berjisim adalah makhluk. Allah tidak berjisim. Wadih? Wadih Bang Arun? Kita ulang. Baik. Langkah yang pertama kata mereka, semua jisim sama. Nanti akan kita sebutkan apa makna jisim. Mereka sendiri berselisih tentang makna jisim. Ahlul kalam sendiri khilaf apa makna jisim. Nah, wadih. Kata mereka semua jisim kan sama. Semua yang memiliki sifat wajah itu jisim. Ini muqaddimah kedua. Karena semua jisim itu sama dan semua yang memiliki wajah itu jisim, berarti ketika kita menetapkan wajah bagi Allah berarti Allah berjisim. Sebagaimana apabila Allah berjisim berarti Allah sama dengan makhluk, karena semua jisim itu sama. Wadih? Insyaallah wadih. Baik. Al-jism secara bahasa Arab, lughatan, sebagaimana dikatakan al-Imam Ibn Faris, al-jim wasin wal mim yadullu ala tajammu'i syai', menunjukkan menyatunya sesuatu. Wa qad yuradu fil lughati al-jism huwa al-jasad wal badan. Secara bahasa juga jisim itu menunjukkan jasad dan badan. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah tentang orang-orang munafik? Wa idza ra'aitum tu'jibuka ajsamuhum. Ya kan? Apabila engkau melihat mereka, yakni engkau merasa takjub terhadap ajsamahum, jisim-jisim mereka. Maksudnya badan-badan mereka dan jasad-jasad mereka. Begitu juga Allah menyebutkan tentang Talut di surah Al-Baqarah apa? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kan itu. Dan Allah memberikan kekuatan pada ilmu dan jisim. Maksud jisim adalah badan. Wadih? Baik. Ini secara bahasa. Kemudian di sisi ahlul kalam, orang-orang filsafat, orang-orang mutakallimin, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan seterusnya, mereka berselisih tentang apa itu jisim. Wa qad yuradu min al-jismi 'inda ahli al-kalam ala ma'anin at-tali. Yang pertama, mereka mengatakan jisim itu jauhar qabil lil ab'ad ats-tsalatsah. Kata mereka jauhar qabil lil ab'ad ats-tsalatsah. Jauhar itu zat yang masuk ke dalam kategori 3 dimensi. Al-ab'ad ats-tsalatsa, panjang, lebar dan dalam. Panjang, lebar, dalam. Yakni 3 dimensi, 3D. Wadah. Karena jisim ini nanti akan ada kaitannya dengan al-hayyiz atau al-makan. Akan kita sebutkan setelahnya. Yang pertama tadi apa kita katakan? Zat yang memiliki 3 dimensi. Apa itu? Panjang, lebar dan dalam. Wadah. Al-ab'ad ats-tsalatsah itu dia. Kemudian yang kedua makna dari jisim bagi orang-orang ahli kalam, al-murakkab al-muallaf minal jauhar, sesuatu yang disusun dari al-jauhar. Al-jauhar artinya atom. Al-jauhar artinya atom. Wadah. Kata mereka memiliki teori Yunani,
yakni mereka orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa jisim itu gabungan dari Jauharul Fard. Apa itu Jauharul Fard? Jauharul Fard itu adalah teori atom. Pernah dengar teori atom, Yusril? Cemana yang antum ingat tentang teori atom? Kata mereka bahwa segala sesuatu itu dibangun atau disusun dari atom. Apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil. Karena atom itu juga terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Wadah. Proton, elektron, dan neutron. Ini dipelajari di fisika dan kimia. Dan tidaklah teori ini kecuali datang dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani. Kata mereka, contohnya besi lah kita buat. Besi itu memiliki partikel terkecil. Maksudnya kalau dipotong, qabil li at-taba'ud, bisa dipotong kecil sampai pada titik yang gak bisa lagi dipotong. Dan mereka berselisih, orang-orang filsafat, apakah atom ini bisa dibelah? Ada gak batasannya? Yani berapa kali baru bisa dipotong? 1.000.000 kali kah? Minus 1.000.000? Sebagian mengatakan dia jadi tidak ada batasannya, gak bisa ada finishnya, gak ada berhentinya kalau dipotong. Jadi minus. Angka ada batasannya enggak? Kevin? Enggak ada kan? Nah, kalau kita potong jadi minus gitu. Minus 1.000.000, minus 1 M, minus, ya ini enggak ada batasannya. Nah, begitulah kata mereka. Ini sebagian pendapat orang filsafat. Sebagian lagi mengatakan bahwa atom itu apabila dipotong bisa memiliki batas. Allahu a'lam berapa. Syekhul Islam mengatakan bahwa sebenarnya ini, teori ini la haqiqata lahu, enggak ada hakikatnya. Siapa yang bisa membelah benda sampai titik sekian juta mili? Kan gitu, atau nano. Wadah. Taib, ini yang pertama. Kemudian mereka berselisih tentang bagaimana bentuk atom. Ya enggak? Antum bayangkan aja dulu bahwa besi misalnya yang membangun atom, yang membangun besi itu zatnya itu adalah atom yang terdiri dari partikel paling kecil. Mereka mengatakan, sebagian mengatakan bulat, sebagian lagi mengatakan segitiga sama panjang, sebagian lagi mengatakan segi empat sama rata. Yang lebih rajih kata mereka segi empat sama rata, karena segi empat sama rata apabila kita samakan, kita rapetin, dia enggak memiliki sisi yang kosong, enggak ada ruang kosong, ya kan? Kita contohkan macam kubik, tahu enggak? Bukan kubik, apa namanya, Rubik. Hah? Nah, Rubik kan enggak ada sisi yang kosong. Itulah kotak-kotak, terdiri dari kotak-kotak. Itu dibangun panjang terus. Nah, itulah konsep atom. Ini kata mereka yang lebih rajih. Karena kalau lingkaran disamain bulat bola berarti ada sisi yang kosong. Sementara kita lihat benda-benda tidak ada sisi yang kosong. Segitiga juga kalau disamain jadi bulat nanti. Kalau bulat jadi sisi yang kosong. Ila akhiri. Yani la haqiqata lahu. Wadah. Muskilahnya apa? Muskilahnya ketika menetapkan sifat wajah bagi Allah, kita ambil contoh yang lebih dekat, atau sifat tangan bagi Allah, berarti Allah itu terdiri dari atom, dan atom itu sama, kan gitu, segi empat, dibangun dari segi empat. Ini kata mereka semua. Ya, ini ajib. Maka oleh karena itu enggak boleh bagi kita menetapkan sifat dzatiyah khabariyah, karena memberikan konsekuensi tajsim, dan jisim itu dibangun dari atom. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Kemudian yang ketiga, di antara makna jisim, kenapa enggak kita jelaskan? Karena ini jelas menyamakan Allah dengan makhluk, kan gitu. Enggak perlu dibantah. Orang yang berakal udah faham. Ini menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga engkau katakan kalau Allah punya sifat berarti Allah terdiri dari atom. Na'udzubillah. Yang ketiga, al-mawjud. Segala sesuatu yang ada kata mereka jisim. Maksudnya apa?
Ya, ini sesuatu yang ada, pokoknya kata mereka jisim. Dan ini juga menyelisihi bahasa. Udara itu ada dan udara bukanlah jisim. Suara itu ada dan suara bukan jisim. Bau itu ada dan bau bukanlah jisim. Berarti kullu mawjud laysa bijismin. Laysa kullu mawjudin jisman. Ya kan? Tidak semua yang ada itu apa? Jisim. Kata mereka enggak, semua yang ada jisim. Dan ini sendiri apa? Teori yang batil. Ya kan? Udah disebutkan. Panas ada. Apakah panas jisim? Enggak jisim. Nah, tapi kalau dengan teori mereka apa? Jisim. Makanya kata mereka Allah itu wujud. Wujudnya bukan wujud kharijian, maksudnya enggak ada di kehidupan real, cuma di pikiran saja. Wujud majazi. Na'udzubillah. Wa hadha ta'til, wa hadha al-kufr, wa hadha al-ilhad. Nah. Kemudian yang keempat, al-qa'im bi nafsihi. Jisim itu al-qa'im bi nafsihi, yakni tegak berdiri sendiri, yakni zat. Yang keempat apa? Al-qa'im bi nafsihi, yakni zat. Yani bukan sifat bagi pihak lain. Laisa sifatan li ghairihi. Itu makna al-qa'im bi nafsihi. Makna al-qa'im bi nafsihi min babi faedah ada dua. Makna al-qa'im bi nafsihi. Yang pertama berdiri sendiri yang tidak membutuhkan pihak lain untuk mengadakannya. Makanya makna al-qayyum, nama Allah al-qayyum, qa'imun bi nafsihi wa muqimun li ghairihi. Sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Qayyim, qa'imun bi nafsihi artinya Allah berdiri sendiri dan menghidupkan, menciptakan pihak lain, maksudnya makhluk. Kemudian makna qa'im bi nafsihi laisa sifatan li ghairihi, bukan sifat bagi pihak lain. Jelas. Contohnya wajah, apakah wajah qa'im bi nafsihi? Hah? Yusril? Enggak kan? Nah, wajah itu sifat bagi pihak lain. Apakah wajah itu ada begitu, wajah begini saja berjalan wajah? Wadah. Wajah itu sifat bagi zat. Nah. Baik, kemudian yang kelima, di antara makna al-jisim di sisi orang-orang ahli al-kalam, al-murakkab min al-maddati was-surah, yang tersusun dari materi dan bentuk. Yang tersusun dari materi dan bentuk atau unsur. Materi itu bisa dikatakan unsur. Dan mereka berkata wa yaqulun annahu yusharu ilaihi isyaratan hissiyah, yakni bisa ditunjuk dengan tangan. Ada isyaratan maknawiyah, ada tunjuk yang sifatnya makna, ada yang ditunjuk sifatnya hissi, ya enggak? Contohnya apa yang isyarah maknawiyah, Yusril? Contohnya ketika mengatakan inilah ilmu yang inilah, ini kan hadza, itu kan isyarah, isim isyarah. Hadzal ilmu alladhi fahima minas salaf. Inilah ilmu yang difahami dari salaf. Apakah ini maksudnya itu isyarah hissiyah? Bukan, tapi isyarah maknawiyah. Berbeda dengan menunjuk ini air. Hadza al-ma'. Jelas. Jadi zat yang di luar pikiran manusia. Taib. Inilah makna jisim di sisi ahli kalam. Yang pertama tadi apa? Nah, ahsan. Dua. Nah, sesuatu yang disusun dari atom. Yang ketiga, sesuatu yang ada. Nah, al-mawjud. Yang keempat, nah, al-qa'im bi nafsi, maksudnya dia zat yang bukan sifat bagi pihak lain. Kemudian yang kelima, nah, ahsan, yang tersusun dari unsur atau materi dan bentuk, dan mereka mengatakan ya ini bisa ditunjuk dengan tunjuk yang sifatnya panca indera atau indrawi. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini kita ambil dari ucapan Ibnu Taimiyah karena definisi ini juga kita dapatkan dari kutub Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab
At-Tadmuriyah dan sebagian kitab ahli bahasa seperti At-Ta'rifat li Az-Zarjani. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Al-kalamu fil jismi wal jawhar wa nafyuhuma aw itsbatuhuma fabid'atun laysa laha aslun fi kitabillah wala sunnati rasulih wala takallama ahadun minas salaf wal a'immah bidzalika nafyan wala itsbata. Kata Ibn Taimiyah, ketika berbicara sifat Allah mengharuskan jisim atau tidak mengharuskan jisim, atau mengatakan jauhar atau bukan jauhar, penolakan dan penetapannya tidak, ini adalah kebid'ahan. Ini adalah kebid'ahan. Jelas, yang tidak memiliki dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pernah disebutkan oleh salah seorang a'immah dari kalangan salaf untuk menetapkan atau menafikan kalimat jisim ketika menetapkan sifat Allah. Jadi ini murni pembahasan ilmu filsafat. Yani masalah jisim atau laisa bijisim, yani ini masalah kalamiyah, masalah filsafat bahat. Baik. Wan niza'u baina al-mutanazi'ain fi dhalika fa ba'dahu lafdhiyyun wa ba'dahu ma'nawiyyun akhta'a ha'ula'i min wajhin wa akhta'a ha'ula'i min wajh. Nah, masalah maknanya ini, yakni ada sebagian yang perselisihan dengan lafaz dan perselisihan dengan makna. Yani kalau ditetapkan apa maksudnya, apa konsekuensinya. Kalau dinafikan apa maksudnya, apa konsekuensinya. Nah, ini salah sebagian orang dan dan orang lain salah di sebagian sisi. Maksudnya ketika dia tetapkan mungkin maksud dia jisim ini apa gitu. Bisa jadi dia benar maknanya tapi lafaznya salah. Tapi kalau dia maksudkan maknanya, maksudnya tamtsil kan gitu, dia benar pada makna maksudnya, enggak boleh menyamakan, tapi lafaz yang digunakan adalah muharram jisim, dan menetapkan sifat Allah tidak memberikan konsekuensi tamtsil atau jisim. Yang dimaksud dengan jisim yakni tamtsil. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya ini enggak langsung menolak lafaz jisim ini. Coba jelaskan apa yang kau maksud dengan jisim sampai kita sepakat dulu. Nah, fa in kana an-niza'u ma'a man yaqul huwa jismun aw jawhar idza qala la kal ajsami wa la kal jawahir innama huwa fil lafz. Kata beliau Ibnu Taimiyah, kalau ada yang mengatakan bahwa ketika menetapkan sifat wajah bagi Allah berarti Allah berjisim atau jauhar, kemudian maksud dia apa? Jisim yang tidak sama dengan jisim manapun. Ya, ini laisa kamitslihi syai'. Atau jauhar yang tidak sama dengan jauhar manapun. Ya, ini laisa kamitslihi syai'. Makna dia apa? Benar kan? Tapi ketika engkau gunakan jisim ini enggak boleh. Kenapa? Enggak ada penetapannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena dia kalimat multitafsir. Dia mengatakan Allah punya wajah, berarti berjisim. Iya, berjisim tapi tidak sama dengan jisim manapun. Ya, ini laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan jisim makhluk manapun. Yani konsep ini, makna ini secara umum benar karena Allah itu memiliki sifat yani al-qadar mushtarak kan gitu, dan qadar mumayyiz laisa kamitslihi syai'. Tapi jangan engkau gunakan jisim yang la kal ajsam. Allah itu jisim tapi tidak sama dengan jisim manapun, karena Nabi tidak pernah mengungkapkan demikian. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Kenapa engkau pandai-pandaian mengatakan Allah itu berjisim tapi tidak sama dengan jisim manapun? Udah, jangan pakai ini, tinggalin. Ini ucapan orang Yunani. Jangan pakai ucapan orang Yunani di dalam akidah Islam. Jelas yang pertama ini. Dia menggunakan jisim tapi dia katakan la kal ajsam, tidak sama dengan jisim manapun. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan ini mungkar, kan gitu. Karena apa? Kata beliau, innama huwa fil lafz. Lafazmu salah. Lebih baik engkau katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama kaifiatnya dengan sesuatu apapun. Ini lebih selamat. Karena ini yang Allah katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, fala tadribu lillahi al-amthal, walillahi al-mathalul a'la, ila akhirih. Taib, ini yang pertama. Fa in kana an-niza' taib
Faman qala huwa kal ajsami wal jawahir yakunul kalamu ma'ahu bihasabi ma yufassiruhu minal ma'na. Kalau dia mengatakan misalnya Allah punya tangan, kemudian memberikan konsekuensi jisim, dan jisim itu sama, ya kan? Jisim itu sama dengan makhluk yang dibangun dari atom misalnya, maka ini yang kita sorotin. Apa yang kau maksud dengan jisim? Engkau katakan semua jisim sama, engkau katakan semua makhluk itu terdiri dari atom. Wah, ini enggak boleh diterima. Fa in kana fassara dzalika bit tashbihil mumtani'i 'ala Allah, kana qawluhu marduda. Kalau dia katakan jisim itu sama dengan makhluk, yakni tamtsil yang diharamkan, maka ucapannya tertolak. وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين بخصائص مخلوقين فكل قول تضمن هذا فهو باطل. Udah kita sebutkan kan gitu. Karena ketika dia mengatakan jisim itu konsekuensi makhluk, yang dimana makhluk terdiri dari atom, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluknya, kan gitu. Karena kalaupun benar teori bahwa semua yang terlihat atau semua yang ada yang bisa ditunjuk itu terdiri dari atom, tapi kan Allah tidak sebagaimana makhluk sehingga bisa kita katakan Allah juga terdiri dari atom, ya enggak? Karena makhluk yang apabila dia terlihat terdiri dari atom, kalaupun teori ini benar, ini insallam najadal, walaupun kita enggak terima teori ini dalam rangka mengilzam mereka. Jelas, kan mereka mengatakan sekiranya segala sesuatu yang terlihat itu sebagaimana mereka katakan terdiri dari atom, dan ini pendapat yang dikuatkan a'immat asy'ariyah. Nah, konsekuensi makhluk apabila terlihat, bisa dilihat terdiri dari atom, ini konsekuensi makhluk. Sementara Allah, kan kita akan melihat Allah di surga sebagaimana Allah kabarkan, maka tidak demikian konsep zat Allah. Wadah. Nah, udah kita sebutkan di kaidah yang kemarin apa? Lawazim khasa'is sifatil makhluq la talzam fi haqqillah. Konsekuensi kekhususan sifat makhluk maka tidak menjadi konsekuensi bagi Allah. Wa in fassara qawlahu jismun la kal ajsami bi itsbatin ma'nan akhar ma'a tanzih ar-rabb an khasa'is al-makhluqin kana al-kalamu ma'ahu fi thubuti dhalika al-ma'na wa intifa'ihi. Kalau dia mengatakan misalnya menetapkan tangan bagi Allah berarti Allah berjisim, tapi dengan mengatakan bahwa konsekuensi dari jisim Allah tidak sama dengan konsekuensi jisim makhluk, kata beliau, maka yang kita sorotin adalah maknanya, kan gitu. Wa intifa al-alfaz, jangan kau katakan Allah punya jisim dengan mengatakan jisim Allah tidak sama dengan jisim makhluk. Kenapa? Ini enggak pernah digunakan oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan sifatnya. Kata mereka apa? Misalnya orang yang mengatakan kalau menetapkan tangan bagi Allah berarti jisim, tapi jisim Allah tidak sama dengan jisim makhluk. Ini maknanya benar, tapi lafaz yang kau gunakan salah. Kenapa? Tidak pernah digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini mengandung makna yang batil. Karena jisim juga mereka menginginkan maknanya sama, tamthil. Wadih. Fala budda an yulhad fi hadha itsbat syai' min khasa'is al-makhluqin li rabbi aw la. Wajib diperhatikan, disorotin. Apakah menetapkan jisim itu memberikan konsekuensi kekhususan sifat makhluk bagi Allah atau tidak? Wa dzalika mithlu an yaqul asifuhu bil qadr al-mushtarak baina sa'ir al-ajsam wal jawahir. Apabila dia mengatakan aku menetapkan kadar yang berserikat, al-qadr mushtarak baina sa'ir al-ajsam wal jawahir. Ya, ini kata mereka Allah itu jisim, makhluk itu jisim, tapi jisim Allah tidak sama dengan jisim makhluk. Yani aku tetapkan al-qadar mushtarak, ini maksudnya.
Kama asifuhu bil qadr mushtarak bainahu wa baina sa'iril mawjudat wa baina kulli hayyin alimin sami'in basir. Nah, maka ini enggak boleh digunakan kalimat jisim ini. Jelas. Walaupun makna dia benar. Dia katakan misalnya apa? Menetapkan tangan bagi Allah berarti Allah jisim, iya, Allah punya jisim, tapi tidak sama dengan jisim makhluk manapun. Misalnya dia katakan demikian, kita katakan kau maknamu benar yang kau katakan itu, tapi apa? Penggunaan jisim ini batil. Wah, karena jisim tadi bisa mengandung penyamaan, bisa mengandung apa? Penetapan al-qadar mushtarak. Yani syai' mawjud. Makanya subhanallah, dipersulit orang untuk akidah Ahlussunnah. Maksudnya dipersulit orang akidah Islam. Ini dari Yunani. Makanya sebutkan para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang sulit bukan bagian dari agama. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudaththir. Kan gitu. Beristidlal dengan ayat bahwa hukum asal ilmu perkara akidah, perkara tauhid, perkara iman, ini mudah difahami hatta orang-orang awam. Kayak perkara-perkara begini, nah banyak sebagian dai penuntut ilmu yang enggak faham memang. Mereka sendiri, orang-orang yang mengaku Asy'ariyah, enggak faham akidah mereka. Sebatas muqallid, ikut-ikutan jisim, coba jelaskan jisim. Pernah enggak engkau baca kitab A'immat Asy'ariyah Ar-Razi, Al-Juwaini, Al-Amidi? Enggak pernah. Bahasa Arab enggak bisa, apalagi orang awam. Nah, طيب قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية كما أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات. Sebagaimana aku mensifatkan Allah yakni dengan al-qadar al-mushtarak antara Allah dengan segala sesuatu yang ada. Wa baina kulli hayyin alimin sami'in basir, dan antara yang hidup, yang berilmu, yang mendengar dan melihat. Wa in kuntu la asifuhu bima takhtassu bihil makhluqat, walaupun aku menetapkan sifat bagi Allah yang tidak menjadi, atau sifat itu tidak menjadi kekhususan sifat makhluk atau konsekuensi yang menjadi kekhususan sifat makhluk. Misalnya, wa illa falau qala ar-rajul, kata beliau, sekiranya seseorang berkata huwa hayyun la kal ahya, yani Allah hidup tidak sebagaimana makhluk yang lain hidup, wa qadirun la kal qadirin, Allah itu memiliki kekuatan tidak sebagaimana makhluk memiliki kekuatan, wa alimun la kal ulama, yani memiliki sifat ilmu tidak sebagaimana makhluk yang memiliki ilmu, wa sami'un la kas suma'a, yani yang memiliki pendengaran akan tapi tidak sama dengan pendengaran makhluk, wa basirun la kal busara, yang melihat tidak sama dengan penglihatan makhluk, wa nahwu dzalik, wa arada bidzalika nafi khasa'isil makhluqin, ketika dia mengatakan Allah memiliki tangan tapi tidak sama dengan makhluk yang memiliki tangan, yang ia inginkan adalah menafikan konsekuensi yang menjadi kekhususan bagi sifat makhluk maksudnya dari Allah, faqad asaba, sungguh dia telah benar, yakni pada makna kan gitu. Azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب دقيق جدا في هذه المسألة, يعني metode yang sangat detail dan sangat rinci. Jadi sungguh sebuah kedustaan orang yang mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah mujassim. Sungguh sangat kedustaan sebagaimana yang dituduh orang-orang Asy'ariyah bahwa Ibn Taimiyah mujassim. Ibn Taimiyah rahimahullah tidak menolak lafaz jisim dan tidak menetapkan lafaz jisim, tapi beliau fokus pada makna jisim, mendudukkan makna jisim. Karena itu tadi, apabila yang dimaksud dengan jisim adalah qadar mushtarak, maka beliau tidak menolak makna ini, tapi menolak penggunaan lafaz al-jisim. Makanya akhta'a min wajh, kan gitu, salah dalam satu sisi ketika engkau menggunakan lafaz yang tidak yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan khususnya lafaz ini lafaz yang mujmal, datang dari orang-orang Yunani, dari Aristoteles, Aflatun, Ibn Sina, haulai kuffar. Wadah.
Dan ini diikuti oleh Ar-Razi, Al-Juwaini dan semisal dengan mereka, a'immat Asy'ariyah. Qala rahimahullahu ta'ala Ibn Taimiyah, wa in arada nafy al-haqiqah allati lil hayati wal ilmi wal qudrati wa nahwi dhalik. Kalau dia mengatakan apabila dia inginkan penolakan hakikat dari ilmu Allah, kehidupan Allah, kemampuan Allah, yakni sifat-sifat yang ada pada Allah, mithlu an yuthbit al-alfaz wa yanfi al-ma'na alladhi athbatahu Allah li nafsihi, dengan menolak lafaz atau menetapkan lafaz dan menolak makna yang Allah tetapkan bagi dirinya, wa huwa min sifati kamalihi, sementara makna yang Allah tetapkan bagi dirinya adalah sifat sempurna bagi Allah. Faqad akhta'a, sungguh orang ini telah salah, kan gitu. Wadah? Idza tabayyana hadha فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته يقع من جهة المعنى في شيئين. Kalau udah kita dudukkan permasalahan ini, maka perselisihan antara orang yang menetapkan jisim dan orang yang menolak jisim itu terjadi pada beberapa sisi, yakni dua perkara. Tadi kita sebutkan khulasahnya apa? Apabila dia mengatakan Allah punya tangan, konsekuensinya jisim, ya kan? Dia bilang na'am Allah jisim, tapi tidak sama dengan jisim manapun. Apakah ini benar atau salah? Maknanya benar, yakni yang dimaksud dia adalah qadar mushtarak, tapi penggunaan lafaz ini batil. Wadah? Tapi kalau dia katakan Allah itu punya tangan, taib, Allah punya tangan, konsekuensi dari tangan Allah katanya adalah jisim, dan aku menolak jisim. Apa yang kau maksud dari penolakan jisim? Apakah yang kau maksud penolakan jisim adalah tamtsil? Allah itu apa? Tidak sama dengan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Jelas. Kalau yang kau maksud adalah tamtsil, na'am, Allah disucikan dari penyerupaan dari makhluknya, tapi menetapkan sifat tidak menjadi konsekuensi bagi Allah adalah jisim, yakni tamtsil. Wadah? Maknanya benar jisim, tapi apa? Salah. Maksudnya karena itu tadi. Jisim ini bisa mengandung tamtsil, bisa mengandung tidak tamtsil, tapi penggunaannya salah kalau enggak tamtsil maksudnya. Taib. Nah, kalau misalnya udah kita pahami tadi, ya kan, bisa mengandung makna benar, bisa mengandung makna salah, tapi semua lafaznya apa? Salah, kan gitu. Kalau udah kita pahami, kata beliau, maka perselisihannya ada dua perkara. Ahaduhuma annahu mutanazi'una fi tamathul al-ajsam wal jawahir ala qawlain ma'rufain. Yani mereka ahlul kalam berselisih. Apakah semua jisim itu sama atau semua jisim tidak sama? Bayangkan ini mereka berselisih. Kok bisa mereka menggunakan lafaz yang mereka berselisih? Ini menunjukkan bahwa ini bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Faman qala bitamathuliha, siapa yang mengatakan semua jisim itu sama, kullu man qala innahu jisim lazimahu tamtsil. Semua yang mengatakan bahwa menetapkan tangan bagi Allah berarti Allah punya jisim, berarti menetapkan tangan bagi Allah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk yang punya tangan adalah jisim, dan jisim itu sama. Berarti ketika Allah ditetapkan dengan punya tangan, sebagaimana makhluk punya tangan dan makhluk itu bertangan dan dia jisim, berarti Allah juga jisim dan jisim sama, maka Allah sama dengan makhluk. Ini yang pertama. Wa man qala innaha la tatamathal, siapa yang mengatakan bahwa jisim itu enggak sama, qala innahu la yalzamuhu tamtsil, dia mengatakan tidak menjadi konsekuensi menetapkan tangan bagi Allah menyamakan Allah dengan makhluk, karena jisim tidak sama, antara jisim tidak sama. Wadah? Olehada kana ulaik yusammuna al-muthbitina lil jisim musyabbihatan
Oleh karena itu, ahlul bid'ah Asy'ariyah tidaklah mengatakan orang yang menetapkan sifat bagi Allah mujassim, yakni jisim, musyabbihah kata mereka. Asy'ariyah mengatakan jisim itu dibangun dari jauharul fard. Apa itu atom? Semua atom itu sama. Setiap jisim itu sama. Konsekuensinya Allah tidak memiliki tangan. Kenapa? Karena yang memiliki tangan adalah jisim dan semua jisim sama. Ini bagi Asy'ariyah. Nah, bagi pihak yang mengatakan kami tidak sepakat bahwa semua jisim sama, kami katakan, misalnya ada yang mengatakan Allah itu punya tangan, berarti melazimkan jisim. Katanya iya melazimkan jisim, tapi tidak sama dengan jisim manapun. Ini kata, ini maknanya benar, tapi penggunaan lafaz jisim ini wajib dihentikan dan ditinggalkan. Makanya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah punya tangan berarti memberikan konsekuensi jisim, tapi mengatakan jisim tidak sama dengan jisim manapun, laisa kamitslihi syai', kata mereka Asy'ariyah, orang ini adalah musyabbihah. Kenapa? Karena bagi mereka jisim itu mutamatsil, sama persis. Kama yusammi nufat as-sifat limuthbitiha musyabbihah wa mujassimah. Sebagaimana yang menolak sifat mengatakan bagi orang yang menetapkan sifat musyabbihah mujassimah. Hatta sammu jami'al muthbitah lis-sifat musyabbihah mujassimah. Sampai orang-orang penolak sifat mengatakan bagi orang yang menetapkan sifat apa? Musyabbihah mujassimah. Hasyawiyah. Hasyawiyah artinya bodoh, rendah, enggak paham ilmu filsafat. Wa ghutha, buih, wa ghuthara, wa nahwu dzalik bihasabi ma dhannu laziman lahum. Subhanallah. Yani konsekuensi ucapan mereka mengatakan Nabi musyabbihah mujassimah. Konsekuensi ucapan mereka mengatakan Nabi hasyawiyah. Na'udzubillah, hadzal kufur. Hakikat dari lawazim dari ucapan mereka ini adalah kekufuran. Lakin kata beliau, ini mazal kalam Ibnu Taimiyah. Akan tapi, idza urifa anna sahibal qaul la yaltazim hadhihi lawazim. Kalau diketahui orang yang mengatakan ucapan ini dan dia tidak menerima konsekuensi dengan konsekuensi yang batil, lam yajuz nisbatuha ilaihi ala annaha qaulun lah, maka enggak boleh menyandarkan ucapan ini kepada dia, kan gitu. Enggak, kita misalnya ana ambil contoh si Franz. Ketika engkau hai Franz menetapkan sifat wajah bagi Allah, taib. Ya, ini kita ambil contoh orang ini, enggak mau memberikan contoh diri anak ini. Na'udzubillah, ana berlepas diri dari mazhab Asy'ariyah. Ketika ada orang ini mengatakan kepada Franz, engkau menetapkan sifat wajah bagi Allah, kata si Franz, "Na'am." Berarti Allah berjisim bagimu. Bagaimana sikap Franz? Apa yang kau maksud? Apabila yang dimaksud dengan jisim adalah iya Allah berjisim tapi tidak sama dengan jisim manapun, laisa kamitslihi syai', menetapkan al-qadar al-mushtarak, ini makna yang benar, kan gitu, untuk membantah Asy'ariyah. Walaupun penggunaan lafaz jisim ini apa? Harusnya ditinggalin. Wadah. Bagi Asy'ariyah si Franz ini mujassim. Kenapa? Karena mengatakan dia jisim. Walaupun si Franz mengatakan jisim yang tidak sama dengan jisim makhluk manapun, yakni al-qadar mushtarak. Wadah. Makanya kata mereka, orang yang menetapkan sifat adalah mujassimah. Kenapa? Bagi mereka yang memiliki sifat adalah jisim dan semua jisim sama, berarti kalian mumatsil. Dan pada saat si Franz mengatakan Allah punya jisim tapi tidak sama dengan jisim manapun, dia bukan mumatsil. Kenapa? Karena dia bilang bahwa Allah punya jisim tapi tidak sama dengan jisim manapun. Walaupun kita enggak menggunakan ini hanya sebatas apa? Mengilzam mereka. Kita enggak boleh menggunakan lafaz jisim penolakan atau penafian. Walaupun yang mereka gunakan orang-orang Asy'ariyah, maksud mereka jisim adalah tamtsil. Maksud jisim adalah tamtsil. Ini pun kalau ada yang menetapkan begitu. Makanya Ahlus Sunnah itu sikapnya tegas. Maksudnya apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa
Yani sama kayak majaz. Kalian katakan hakikat urfiyah, ini majaz. Apa yang kalian maksud dengan makna ini? Makanya al-ibrah bil ma'ani wa laysa bi al-alfaz. Kan gitu ada kaidah. Jadi patokan adalah duduknya makna, jelasnya makna, bukan hanya lafaz yang digunakan. Wadah. طيب لم يجوز نسبتها إليه على أنها قول له سواء كان لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة بل إن كانت لازمة مع فسادها دل على فساد قوله. نعم. Kalau konsekuensi dari penetapan jisim itu adalah batil, maka kita katakan ini batil, kan gitu. Maksudnya tamtsil misalnya. Tapi kalau dia mengatakan bahwa Allah punya jisim, kemudian yang dimaksud dengan jisim adalah jisim yang tidak sama dengan jisim manapun, laisa kamitslihi syai'. Secara makna itu benar, tapi penggunaan lafaz jisim wajib ditinggalkan. Wadah. Masalahnya orang Asy'ariyah bila jelas nih. Ketika mengatakan Allah punya wajah, tapi laisa bijisim. Apa maksud mereka? Allah tidak punya wajah. Ada itu si Abdul Wahhab kalau enggak salah, ana lihat di Facebook di antara tokoh di Asy'ariyah. Dia bilang kayak gitu, Allah punya wajah, na'am Allah punya wajah, tapi tidak berjisim. Maksud dia tidak berjisim, menolak hakikat dari wajah itu. Yani menolak qadar mushtarak. Allah punya ilmu, na'am tapi tidak berjisim, menolak qadar mushtarak. Allah punya tangan, tidak berjisim. Allah tinggi, tidak berjisim. Maksud mereka menolak hakikat dari sifat itu. Makanya lihat dari kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa in arada nafy al-haqiqati allati lil hayati wal ilmi wal qudra wa nahwu dhalik mithl an yuthbat al-alfaz wa yanfi al-ma'na alladhi athbatahu Allah li nafsihi fa huwa min sifati kamal faqad akhta. Ini salah dia. Dia katakan Allah punya wajah tapi tidak berjisim. Apa maksud dia? Hakikat dari wajah. Al-qadar mushtarak. Ini bagi dia. Ini ucapan batil. Seolah-olah dia menetapkan wajah bagi Allah, tapi sebenarnya dia tidak menetapkan wajah. Jelas. Dia bilang Allah punya tangan, nah Allah punya tangan, tapi tidak jisim. Apa maksud dia tidak jisim? Tidak memiliki hakikat tangan. Lihat, makanya kalimat jisim ini digunakan untuk apa? Subhanallah, untuk syubhat yang menetapkan apa yang mereka inginkan. Karena itu tadi, coba dudukkan makna jisim apa, jelaskan. Karena ini enggak pernah datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala fa bil jumlah, yani secara umum, annal jisma sara min alfadhil mujmalah fayunzar hasab al-ma'na al-murad min al-mutakallim. In kana al-haq fa haq wa in kana al-batil fa batil. ووجب ترك استعمال هذا اللفظ المجمل سدا لباب الشر. يعني قال المؤلف رحمه الله, secara umum lafaz jisim ini menjadi lafaz yang mujmal. Bisa jadi menolak hakikat sifat atau bisa jadi menolak apa? Persamaan sifat, yani tamtsil. Bisa jadi menolak al-qadar mushtarak, bisa jadi menolak al-qadar mumayyiz. Maka dilihat apa yang dimaksud oleh yang berbicara. Apabila kebenaran, maka kita terima kebenaran. Apabila kebatilan, maka kita tolak. Akan tapi wajib kita tinggalkan penggunaan lafaz yang mujmal dalam rangka menutup pintu. Inilah mazhab Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perkara jisim. Beliau tidak menolak makna jisim apabila makna benar, tapi penggunaan lafaz jisim itu wajib ditinggalkan. Jelas. Jadi tuduhan Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mujassim, tuduhan batil. Coba datangkan nas dari kalam Ibnu Taimiyah yang menetapkan bahwa Ibnu Taimiyah menetapkan jisim secara mutlak. Wallah. Karena mereka demikian tuduhannya. Ini Ibnu Taimiyah mujassim. Karena Ibnu Taimiyah tadi mengatakan bahwa mereka mengatakan semua yang menetapkan sifat berarti mujassim. Kan itu. Karena bagi mereka apa?
Jisim itu sama persis, mutamathil. Dan tidaklah yang memiliki sifat kecuali memiliki jisim. Tidaklah yang memiliki tangan berarti jisim, tidak memiliki wajah berarti jisim. Oleh karena itu, apabila ditetapkan bagi Allah wajah, tangan, kaki, berarti Allah juga jisim, dan jisim bagi mereka sama persis seluruhnya. Maka menetapkan tangan, wajah, kaki ila akhirih bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini batil. Ada juga yang mengatakan Allah memiliki wajah, na'am, tapi bila jisim. Allah memiliki tangan, bila jisim. Apa bagi dia? Allah tidak bertangan, Allah tidak berwajah, Allah tidak berkaki. Menolak al-qadar al-mushtarak. Wadah? InsyaAllah wadah. Kita lanjutkan dars berikutnya insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Ada yang iskal? Makanya kita sebutkan bahwa kalimat jisim ini tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, penolakan dan penetapannya. Karena itu tadi Allah tidak menggunakan kalimat yang multitafsir di dalam Al-Quran, maksudnya bagi sifatnya. Wadah. Bukan tidak menetapkan secara mutlak, maksudnya menetap. Allah tidak menggunakan kalimat bahasa Arab yang multitafsir, mengandung makna yang hak dan mengandung makna yang batil, khususnya dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Jadi dilihat bagi orang yang menetapkan dan orang yang menafikan, apa yang kau maksud dengan jisim? Coba jelaskan. Karena tidak ada penetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan penafsiran dia, kan gitu. Kalau dia mengatakan misalnya Allah punya tangan bila jisim, artinya bila tamthil, maka benar maknanya, ya kan? Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk, artinya tidak berjisim. Tapi karena jisim ini bisa maknanya al-qadar mushtarak, bisa maknanya tamthil al-qadar mumayyiz. Ada juga yang mengatakan Allah punya tangan bila jisim, tapi maksud dia tidak memiliki tangan. Oh apa? Maka dua-duanya apa? Salah pada satu sisi. Nah, ada soal? Abu Rashid? Nah, Israel. Jadi tuduhan Mujassimah, mayoritas Asy'ariyah menginginkan makna jisim itu adalah tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kata mereka, ketika kita menetapkan jisim bagi Allah, kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menetapkan jisim. Yang mereka maksud dengan jisim adalah jauharatul fard, yakni unsur yang membangun setiap zat, yakni atom, dan atom sama persis. Ini tamthil. A'udzubillah. Mereka katakan menetapkan sifat berarti Allah terdiri dari atom. Ini bayangkan, ini ucapan hatta syaitan enggak mengucapkan demikian. Hatta syaitan enggak mengucapkan ucapan ini. Syaitan menetapkan zat, menetapkan sifat bagi Allah. Apa kata syaitan? Qala fa bi'izzatik. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata syaitan. Syaitan saya enggak mengucapkan, walaupun ini datang dari syaitan tentunya, tapi syaitan dari kalangan al-ins, dari kalangan manusia. Nah, kan subhanallah, di sisi lain syaitan lebih baik dibandingkan mereka pada perkara ini. Syaitan menetapkan wujud bagi Allah, wujud yang hakiki, dan berbicara dengan Allah. Bayangkan, dan mereka menolak sifat berbicara bagi Allah. Syaitan, iblis. Na'udzubillah. Itulah karena apa? Menunjukkan jahilnya mereka terhadap akidah ahli sunnah dan para salafus saleh, dan akidah mereka dibangun di atas ilmu filsafat Yunani, yang dimana orang-orang filsafat Yunani mengambil akidah mereka dari orang-orang yang batil, dan mereka sebenarnya para penyembah bintang, orang-orang Yunani.
Dan itu tadi kontradiksinya mereka beriman dengan perkara khurafat, tapi masalah ini pakai filsafat untuk menolak hakikat sifat Allah. Ini ajib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.